jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya yang sedang mengalami kenaikan kasus. Jika dilihat secara global, ternyata saat ini setidaknya terdapat 3 negara yang tengah mengalami lonjakan kasus, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan India. Jepang mengalami kenaikan dengan total kasus positif mingguan per 21 Agustus adalah sebesar lebih dari 1,5 juta penambahan kasus dalam 1 minggu. Kemudian Amerika Serikat juga melonjak kasusnya menjadi hampir 600.000 kasus per minggu dan India sebesar 80.000 kasus per minggu. Terdapat beberapa penyebab yang teridentifikasi dari kenaikan kasus di ketiga negara tersebut. Di Jepang, kenaikan terjadi akibat dominasi varian BA5 pada kasus positif di sana. Protokol kesehatan di Jepang dapat dikatakan tidak selonggar negara lainnya, di mana melepas masker di tempat umum diperbolehkan asalkan menjaga jarak aman antar satu orang dengan orang lainnya minimal 2 meter. Jika tidak bisa menjaga jarak, maka masker harus tetap digunakan. Di Amerika Serikat, kenaikan juga terjadi akibat adanya varian BA4.6 yang mendominasi kasus baru di sana, dan ditambah juga sejak lama Amerika Serikat sudah melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjaga jarak, sehingga penularan lebih cepat meluas di tengah masyarakat. Di India, kenaikan juga terjadi akibat adanya varian BA2.75 yang didorong juga dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah dilonggarkan, ditandai dengan sudah tidak wajibnya memakai masker di tempat umum. Dengan adanya kenaikan kasus ini, pemerintah India segera menerapkan kembali kewajiban memakai masker di tempat umum dengan penerapan sanksi apabila tidak mematuhinya. Jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, Indonesia masih jauh lebih rendah kasus mingguannya, yaitu 32.000 kasus dalam 1 minggu. Namun ini artinya Indonesia juga perlu waspada karena meningkatnya kasus di negara lain penting menjadi pengingat bahwa COVID-19 masih ada dan masih menjadi ancaman di dunia. Di bulan Juli lalu saja Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa BA4 dan BA5 telah mendominasi subvarian pada kasus-kasus di Indonesia. Penting untuk kita mempersiapkan diri meskipun kasus di Indonesia sedang mengalami penurunan karena tidak menutup kemungkinan lonjakan kasus akan kembali terjadi. Persiapan dari sisi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan tempat isolasi terpusat, mekanisme monitoring kasus, dan pengetatan kedisiplinan protokol kesehatan, serta evaluasi kebijakan secara berkala, menjadi kunci keberhasilan kita untuk menghadapi ancaman lonjakan kasus di kemudian hari. Salah satu hal yang penting untuk kita tingkatkan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan diri dan mengantisipasi kenaikan kasus adalah dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Sayangnya, laju suntikan atau jumlah suntikan yang dilakukan setiap bulannya terus mengalami penurunan sejak bulan Mei. Jika dibandingkan pada bulan Mei lalu, jumlah suntikan dalam 1 bulan, baik dosis 1, 2, dan 3, sempat mencapai lebih dari 7 juta suntikan,
Sedangkan di bulan Agustus ini hanya sebesar 3,8 juta suntikan atau berkurang hampir 50%-nya. Padahal capaian Indonesia untuk vaksin dosis kedua dan ketiga di tingkat nasional masih dapat dikejar untuk terus ditingkatkan karena cakupan dosis kedua masih di bawah 80% dan bahkan untuk dosis ketiga masih hanya sebesar 25% saja. Tidak lelah saya ingatkan bahwa vaksinasi dan protokol kesehatan harus terus kita tingkatkan sebagai dua kunci sukses hidup berdampingan dengan COVID-19. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah melalui gubernur dan bupati atau wali kotanya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerahnya dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 2 dan 3, serta melaporkannya pada pemerintah pusat. Selain itu, dimohon untuk juga kembali meningkatkan komunikasi, edukasi, dan informasi terkait pentingnya vaksinasi untuk warga masyarakat, agar kesadaran untuk melakukan vaksinasi dosis 2 dan 3 kembali meningkat. Selain itu, penting juga untuk kita dapat mendeteksi kasus COVID-19 sedini mungkin, agar dapat segera ditangani dengan baik, sehingga tidak semakin meluas penularannya dan dapat dikendalikan tingkat gejalanya. Dengan adanya penyesuaian kebijakan ini, maka penting untuk menguatkan surveillance secara aktif, di mana petugas surveillance dapat secara aktif mencari data dan informasi dari pemukiman warga, juga dilengkapi dengan penelusuran kontak erat dari pasien positif. Dengan begitu, maka penjaringan kasus positif dapat lebih banyak lagi dan kasus-kasus ini dapat segera ditangani dengan baik. Saya yakin dengan semangat gotong royong yang menjadi budaya bangsa Indonesia, kita dapat mengantisipasi dan menghindari kenaikan kasus semaksimal mungkin, ditambah juga dengan pembelajaran kita selama 2,5 tahun menghadapi pandemi, terbukti membuat masyarakat Indonesia semakin resilient dan tangguh terhadap ancaman kenaikan kasus COVID-19 ini. Selanjutnya, saya hendak menyampaikan update kebijakan perjalanan yang disusun berdasarkan dengan fakta dan data terkini. Di tengah kenaikan kasus global, penting untuk terus meningkatkan serta mempertahankan herd immunity masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Berkaca pada situasi global, kenaikan kasus yang pesat pada beberapa negara menimbulkan munculnya varian atau subvarian baru. Hal ini karena terlambatnya penanganan transmisi segelintir kasus yang umumnya karena kelalaian. Kondisi ini mengakibatkan virus menyebar cepat, berkembang biak bahkan bermutasi di komunitas itu sendiri. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kemunculan subvarian BA4.6. Oleh karena itu, walaupun hasil serosurvei antibodi COVID-19 nasional per Juli 2022 menunjukkan hasil yang tinggi, kita perlu terus waspada akan potensi kenaikan kasus akibat beragam faktor. Menteri Kesehatan menyatakan Indonesia berpotensi menghadapi siklus tantangan adanya subvarian baru 6 bulan ke depan yang masih terus diamati pergerakannya. Sehingga menjaga level antibodi dan imunitas populasi yang baik seperti sekarang ini merupakan hal yang perlu dijaga, bahkan terus diperkuat dengan upaya pengendalian lainnya seperti pengaturan mobilitas. Secara historis, aspek mobilitas yang banyak menyumbang kenaikan kasus juga akan terus disesuaikan. Sebagaimana arahan Presiden bahwa riwayat vaksin booster akan diwajibkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan testing tidak lagi menjadi syarat perjalanan. Hal ini karena pertama, pemerintah hendak meningkatkan laju vaksinasi dosis terlengkap yang sesuai dengan persyaratan masing-masing subpopulasi. Yang kedua, pemerintah hendak memaksimalkan modalitas kekebalan yang sudah ada dengan peningkatan aktivitas yang aman namun tetap terkendali. Hasil temuan dari Dan et al. Tahun 2020 dan studi oleh National Institute of Health di Amerika Serikat bahwa antibodi baik akibat infeksi dan vaksinasi bisa bertahan berkisar rata-rata 6-8 bulan ke depan tergantung riwayat gejala maupun umur seseorang. Contohnya lansia yang menurut Brockman et al. Tahun 2022
bahwa jangka waktu antibodinya adalah 3 bulan pasca infeksi atau vaksinasi. Walau akan ada peniadaan wajib testing, namun pemerintah berkomitmen melalui Kementerian Kesehatan akan terus melakukan surveillance aktif melalui berbagai jejaring dinas kesehatan di daerah sebagai bentuk kehati-hatian. Penyesuaian kebijakan yang dilakukan dan terangkum dalam Surat Edaran Kasatgas nomor 24 tahun 2022 antara lain yang pertama adalah masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan domestik tanpa wajib testing apabila telah melakukan vaksinasi booster untuk usia 18 tahun ke atas dan telah vaksin dosis kedua atau lengkap untuk yang berusia 6 sampai dengan 17 tahun. Yang kedua, bagi masyarakat yang masih belum memenuhi status vaksinasinya, maka diperkenankan untuk menunda perjalanan domestik dan segera mencari sentra vaksinasi terdekat untuk dapat melakukan perjalanan domestik kembali. Yang ketiga, sebagai catatan, masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus yang tidak bisa menerima vaksinasi, maka diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat wajib melampirkan surat keterangan tidak bisa divaksinasi dan tanpa wajib testing. Yang keempat, kemudian bagi pelaku perjalanan luar negeri, WNA berusia di atas 18 tahun dan anak-anak berusia 6 sampai dengan 17 tahun, baik WNA maupun WNI, yang ingin melakukan perjalanan domestik dan belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau kedua, maka dikecualikan terhadap kewajiban vaksinasi booster dan testing. Hal ini semata-mata ditetapkan untuk mempermudah aktivitas masyarakat di tengah ketersediaan akses yang terkini. Dimohon kepada pemerintah daerah, petugas di lapangan maupun masyarakat segera mempedomani kebijakan terbaru ini, baik mempersiapkan fasilitas pendukung maupun riwayat vaksinasi, sehingga perjalanan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemerintah terus melindungi masyarakat, seiring dengan percepatan laju vaksinasi dosis 1, 2, dan booster, upaya booster kedua terus dijalankan. Sejauh ini sasaran targetnya adalah tenaga kesehatan dan lansia, di mana dengan pertimbangan besar paparan yang diterima dan potensi komplikasi dan keparahan gejala yang ditimbulkan. Kedepannya, sasaran booster kedua akan diperluas pada populasi rentan lainnya yang dipilih berdasarkan data epidemiologis seperti serosurvei yang akan dilaksanakan kembali akhir tahun ini. Selanjutnya, tidak lupa saya ingatkan kembali di tengah perkembangan COVID-19 yang terus bergerak dinamis, masyarakat harus bertindak proaktif dan disiplin secara mandiri untuk tidak beraktivitas di ruang publik dan melakukan testing apabila sakit atau bergejala. Jika memang sakit bergejala ringan, lakukan isolasi mandiri sesuai prosedur, yaitu berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar dan mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, tinggal di kamar terpisah dan menggunakan kamar mandi yang terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Pelaku isolasi mandiri dengan gejala ringan perlu melakukan isolasi selama 10 hari sejak munculnya gejala dan ditambah 3 hari setelah bebas dari gejala. Upaya preventif untuk mencegah masyarakat terkena infeksi COVID-19 terus disosialisasikan oleh pemerintah karena sekali lagi vaksinasi tidak bisa melindungi kita 100%. Untuk itu, kita perlu membiasakan diri untuk taat protokol kesehatan dengan menggunakan masker yang benar dan rutin mencuci tangan, aktif secara fisik dengan rutin berolahraga, dan tidur cukup sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Hal-hal tersebut merupakan proteksi maksimal terhindar dari COVID-19 yang harus kita lakukan secara konsisten. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan secara umum di beberapa negara maju, COVID-19 masih menjadi masalah dengan adanya varian atau subvarian baru yang menyebabkan peningkatan kasus, sehingga pemerintah Indonesia akan tetap waspada dan memperkuat antibodi populasi yang baik dengan menggencarkan vaksinasi. Kemudian, saat ini di Indonesia sedang menerapkan penyesuaian kebijakan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, dengan meniadakan testing sebagai syarat perjalanan, namun pelaku perjalanan harus sudah mendapatkan vaksin booster pertama.
Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Farid, majalah Gatra. Bagaimana respon Satgas COVID-19 terkait pernyataan Pak Jokowi bahwa vaksinasi COVID-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun akan segera dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gatra. Pada prinsipnya, Satgas mendukung upaya-upaya perlindungan dari COVID-19 untuk seluruh lapisan usia, termasuk vaksinasi bagi anak di bawah 6 tahun. Sebagai informasi, vaksin untuk anak usia di bawah 6 tahun sedang diproses kelengkapan datanya untuk mendapatkan persetujuan dari Badan POM, sehingga saat ini vaksinasinya belum dijalankan. Oleh karena itu, vaksinasi akan baru bisa dijalankan jika sudah adanya Emergency Use of Authorization resmi yang dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri, liputan6.com. Terdapat prediksi kemunculan varian baru COVID kelak diperkirakan tidak lebih berbahaya dibandingkan varian Delta atau Omicron pada awal tahun 2023 nanti. Bagaimana penjelasan lebih rincinya? Apakah dapat pula kemungkinan lolos dari sistem kekebalan? Lalu ada juga anggapan bahwa varian baru ini akan terus bermutasi dan diduga tetap dapat menular meski sudah memakai masker. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih liputan6.com. Pada prinsipnya secara ilmiah, karena kekebalan sudah terbentuk dari beberapa dosis yang sudah diterima sebagian populasi, maka manifestasi gejala yang ditampakkan pun tidak akan terlalu parah. Pada prinsipnya, sudah divaksinasi tidak serta-merta melindungi seseorang 100% dari penularan. Buktinya, ada beberapa fenomena reinfeksi yang ditemukan di masyarakat. Umumnya karena imunitas yang melemah akibat aktivitas yang padat, invasi varian baru, maupun karena transmisi komunitas yang juga tinggi. Untuk itu, kita perlu disiplinkan kembali perilaku kita dalam memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, tidur cukup sekitar 7-8 jam, dan tetap aktif secara fisik dengan berolahraga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari media yang sama. Pemerintah berencana melakukan vaksinasi COVID pada akhir tahun nanti kepada kelompok masyarakat dengan imunitas rendah. Bagaimana pembahasan lebih lanjut terkait rencana tersebut? Kemudian dengan adanya antibodi yang dapat menurun selang dalam 6 bulan, apakah sebenarnya diperlukan vaksinasi COVID di tiap 6 bulan sekali selama dunia masih berstatus pandemi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Level antibodi dan imunitas populasi yang baik seperti sekarang ini merupakan hal yang perlu dijaga bahkan terus diperkuat. Normalnya antibodi dapat bertahan 6 sampai dengan 8 bulan pada orang dewasa yang sehat. Umumnya semakin besar gejala yang dirasakan saat positif COVID-19, maka semakin lama rentang waktu antibodi bertahan dalam tubuh. Sementara semakin tua umur seseorang, semakin singkat rentang waktu antibodi bertahan dalam tubuh. Misalnya, lansia yang hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Oleh karena itu, bentuk komitmen pemerintah terus melindungi masyarakat seiring dengan percepatan laju vaksinasi dosis 1, 2, dan booster ke-1. Upaya booster kedua terus dijalankan khususnya untuk kelompok masyarakat rentan. Kemudian pada prinsipnya, keberhasilan menuju endemi akan membuat kebutuhan vaksinasi berkurang seiring dengan transmisi yang lebih terkendali. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.